Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar? Kiranya kita semua sehat selalu ya. Pagi ini kita mau kembali memulai sekolah minggu. Cici mengajak kalian semua untuk duduk dengan tenang dan mempersiapkan Alkitab masing-masing. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau memulai untuk memuji Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yuk sekarang kita mau bangkit berdiri bersama dan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ayo teman-teman, mari semua berdiri dan kita bernyanyi bersama-sama. Oke, Pi. Siap? Siap dong. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good. Terima kasih adik-adik, sekarang kalian dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lause Cepi. Sebelumnya kita mau mempersiapkan hati dengan menaikkan satu pujian. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Halo, selamat pagi. Hai, Aaron, Klee, Sam, Joanne, Kay, Kevin, Nadeline, siapa lagi ya? Halo semuanya. Kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan tentang menepati janji. Sebelumnya, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah membawa kami kepada sekolah minggu lagi untuk sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, supaya Tuhan yang berbicara melewati cerita kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Lihat Lause pakai baju apa ini? Lause akan cerita tentang Musa. Musa dipanggil Tuhan untuk menyatakan janji Tuhan. Waktu itu orang-orang Israel ada di tanah Mesir. Ingat ya cerita Yusuf waktu kelaparan bawa saudaranya ke tanah Goshen di Mesir. Dulu 70 orang, semakin lama semakin besar, semakin banyak di Mesir. Setelah itu makin banyak,
rajanya berganti, bingung deh. Waduh, orang Israel akan menjadi semakin banyak. Jadi ada penguasa yang bilang, oke, kita akan memperkerjakan mereka. Mereka harus kerja keras, dipekerjakan menjadi seperti budak. Lalu mereka mengatakan, aduh, mereka kerja capek sekali di sana. Dan meneriakkan kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan. Tapi Tuhan memanggil Musa untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan menjanjikan kepada Musa akan menolong mereka, bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir. Kita tahu ya, Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tulah-tulahnya. Tapi Tuhan tetap menepati janjinya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tahu ada berapa tulahnya? 10 tulah. Dan tulah yang terakhir, anak sulung semua bangsa Mesir meninggal. Tapi Tuhan melewatkan rumah-rumah orang Israel yang diberikan tanda darah supaya anak sulungnya tidak meninggal, dan orang-orang Mesir mempersilahkan mereka untuk keluar dari Mesir. Tapi itu kerjanya Allah untuk menepati janjinya. Nah, Allah selalu menepati janjinya. Begitu banyak janjinya. Dan janji yang Tuhan nyatakan pada saat manusia diciptakan, Adam dan Hawa berontak, nggak taat sama Tuhan. Tuhan memberikan janji, satu saat akan ada keturunan wanita akan meremukkan kepala ular. Artinya ada satu keturunan dari wanita yang akan mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Janji itu adalah janji kehadiran Sang Juru Selamat, yaitu Mesias. Allah menepati janjinya pada saat pertama Adam dan Hawa diciptakan dengan mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia. Buat apa? Buat supaya kita bisa berelasi dengan Tuhan. Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir supaya mereka bisa beribadah. Beribadah kepada Tuhan mereka. Mereka beribadah menyembah Allah. Buat apa mereka beribadah? Supaya mereka mendengar suara Tuhan dan mentaatinya dan memuji, meninggikan Tuhan. Supaya bangsa lain melihat bahwa Allah mereka Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Tuhan juga menjanjikan tiang api dan tiang awan untuk menyertai mereka, untuk memimpin mereka. Tuhan juga memberikan janji untuk memenuhi makanan mereka, memberi mana. Terus pada saat tidak ada air, Tuhan pun memberikan air. Begitu ya, kepada bangsa Israel. Jadi Tuhan menepati janji-janjinya di dalam hidup kita. Kita belajar janji Tuhan itu ya dan amin. Yaitu janji Tuhan itu benar dan pasti Tuhan akan tepati. Tapi kita nggak tahu waktunya kapan. Tapi kita harus
terus percaya dan berharap kepada Tuhan saja atas janji-janjinya. Waktu itu Tuhan Allah Israel berjanji mengeluarkan bangsa Israel di tanah Mesir untuk bisa beribadah kepada Tuhan ke tanah perjanjian namanya Kanaan. Dan yang membawa masuk ke tanah Kanaan itu bukan Musa. Karena Musa nggak boleh masuk. Kenapa nggak boleh masuk? Karena dia tidak taat. Waktu Tuhan bilang, kamu katakan kepada batu itu untuk keluarin air. Tapi Musa bukan hanya berkata, tapi dia pukul pakai tongkatnya. Wow, itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Namanya nggak taat. Jadi waktu itu Tuhan bilang, Musa kamu nggak masuk tanah perjanjian. Hanya lihat di atas gunung tanah itu. Tapi Yosua dan Kaleb akan membawa bangsa Israel itu menepati janjinya. Kita belajar hari ini untuk janji Tuhan. Tapi yang terutama, Tuhan memberikan janji seorang juru selamat ke dalam dunia ini. Kita baru rayain Natal. Janji itu digenapi dengan Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Beribadah, menyembah Tuhan. Supaya kita bisa diperdamaikan dari dosa kita. Makanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan dosa kita. Memperdamaikan kita dengan Allah. Itu janjinya. Lalu dia mati, 3 hari bangkit dari kubur, mengalahkan maut, memberikan janji kepada kita. Tuhan akan menyelamatkan kita, bahkan Tuhan Allah Immanuel yang akan menyertai kita. Itu janji Allah. Janji Allah akan selalu menyertai kita semua. Jadi ingat, Allah menjanjikan kita. Janji itu dari perkataannya. Taunya dari mana? Dari firman-Nya. Makanya Kli, Aaron, Sam, semua adik-adik harus baca firman. Baca firman tiap hari, doa tiap hari. Jangan lupa ya, baca firman dan doa tiap hari untuk melihat janji Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan menepati janji-janjinya di dalam firman Tuhan. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai kalian semua di dalam setiap langkah hidup kita. Beribadah itu menyatakan Tuhan itu Allah yang hidup, yang menepati setiap perkataannya. Dan kita harus mentaati setiap perkataannya. Ingat apa ayat hafalannya? Minggu kemarin ada yang ingat enggak? Dari mana? Yo. Amsal 3 ayat 5a. Apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Coba ingat-ingat lagi, ayo kita katain sama-sama. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mari kita berdoa. Ayo siap-siap berdoa. Tuhan, terima kasih untuk janji-janji Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Ajar kami untuk boleh membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Terima kasih untuk janji Tuhan yang sudah digenapi. Sudah membawa Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat kami, memperdamaikan kami dari dosa, melepaskan kami dari natur dosa, supaya kita boleh taat kepada Tuhan dan beribadah
kepada Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bersyukur kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan bersama. Terima kasih kepada Lause Cepi yang sudah menyampaikannya bagi kita semua. Hari ini juga ada aktivitas loh, jangan lupa untuk mengerjakannya ya. Cici juga mau berterima kasih kepada adik-adik semua yang sudah rajin mengerjakan aktivitas dan ayat hafalan setiap minggunya. Berikut video dari teman-teman kalian. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Adik-adik, demikian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah selesai sekolah minggu pada pagi hari ini. Tolong mampukan kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik semua, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye!